Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu ini penuh resiko, but I will take the risk. Saya mau ambil. Dan saya biasa nyempurnain gitu. Biasa nyempurnain. Orang-orang yang mencibir gagasan 1000 rumah tahfiz saat itu, ngelihat bulak santri pada bingung. Ustaz, kayaknya kok masih ketinggian deh 1000 bulak santri aja dibenerin. Mau bilang masalah fakta itu realita, tapi masalah mimpi satu hal yang different ya. Satu hal yang berbeda. Maju aja, pasang tonggak, cepet, kemudian kita fokus. Nyala. Sekarang dunia ngeliat kita belum satu dasawarsa, tapi dengan pesantren yang umurnya sudah 100 tahun, kita udah leading. 300.000 loh santri kita se-Indonesia. Pesantren barangkali kalau saya sebut, karena pesantren yang satu ini angkat karpet aja ada di situ alumninya, saking banyaknya itu. Ada satu pesantren Pak ente angkat taplak meja itu ada alumninya. Di mana-mana alumni ngeblatak gitu loh, karena umurnya udah lebih dari 80 tahun. Tiap tahun tuh pesantren bikin panggung gembira. Ada alumni dari pesantren yang tiap tahun bikin panggung gembira? Ada nggak? Ada nggak di sini alumni itu? Kalau nggak kenal berarti nggak ada. Namanya Gontor. Gontor itu sekarang santrinya 213.000. Santri dengan anak alumni, cabang alumni. Kalau santri cabang dia doang itu 17.000. Dahsyat Pak. Tapi kecepatan Darul Quran ini juga Masya Allah sesuatu yang blessing juga. Lari Pak, 2008 lah kita praktis itu 300.000. Saya dari Solo ke Jogja mampir di angkringan. Begitu mampir di angkringan sambil ngaduk teh telur, teh jahe, orangnya ngomong, Ustaz Yusuf Mansur ya? Gitu. Saya bilang, iya kali. Ustaz, kita buka rumah tahfiz loh. Anak-anak lagi belajar di belakang. Ini, kemana aja ada rumah tahfiz. Kita pasang cita-cita 100.000, ternyata kekecilan. Kekecilan 100.000. Dulu 100.000 kalau bapak-bapak pecinta Yusuf Mansur dari dulu, kita pasangan 2015 loh. Sekarang belum nyampe Pak 2015. Kemarin pulang dari Genggong, siaran langsung TV One, saya udah cerita tuh. Mampir ke pom bensin ada rumah tahfiz. Nah yang kita lakukan di VSI ini bukan creating opportunities, enggak, bukan hal, dan ini hal gampang kok. Saudara kalau mau bikin aja nggak apa-apa, saya seneng kok. Pecel lele itu kalau makin 12 outlet makin bagus, edukasinya makin terbantu saya. So ya bikin aja, no problem. Yang beda kan di sini ada Yusuf Mansur itu aja. Nah ini mah saya pede bener urusan ini mah. Kenapa pede banget? Saya baca gitu Twitter. Dia bilang ini skemanya ponzi, bakal meledak. Bakal meledak gimana sih? Orang daftar 275 dapat bisnis online, sekolah bisnis online dengan kemudian community-nya, dengan kemudian pasarnya, dengan kemudian yang lain-lainnya. Murah banget bos. Orang membership bisnis saja udah 300.000. Ini di luar segala benefit tentang VST, masih dapat sekolah bisnis online. Harganya udah 1 juta. Buat member-member VST free, no, tanpa syarat. Tanpa syarat. Tadi saya terlambat datang, selain agak-agak istirahat sedikit, tadi ngetek iklan kan. Janji tanggal 1 insya Allah. Nah tanggal 1 itu saya bikin mukadimahnya. Mukadimah salah satu yang dilepas materinya tentang kuantum. Kuantum canggih. Keren tuh kuantum. Kuantum cerita saya jualan es yang kemudian saya template di seluruh kehidupan saya dan selalu berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya dagang es, alhamdulillah nggak laku-laku. Dari jam 7 sampai sore kan, yang beli 5.
Ya Allah, kita nangis juga Ji. Ya Allah, saya jualan itu. Ayo buru-buru saya tabung, astagfirullah. Alhamdulillah laku 5 kali gope 2.500 tahun 99. Sisa es ada 65, pakai santan lagi. Saya jualan sehari udah bangkrut, nggak mau saya. Ya kan ceritanya pernah jadi pengusaha ya kan, masa sama es aja kalah nih kita. Saya coba berontak gitu loh. 2.500 itu saya beli es balok, nggak tahu kekuatan apa saat itu saya bisa bawa tuh es. Kalau sekarang mungkin nggak kuat juga itu. Dulu kuat es balok, gue panggul gitu. Saya pecahin es baloknya, saya rendam tuh 65 bungkus. Malamnya saya ngaji. Kata si Ustadz, kalau orang kerja gajian sedekah biasa, orang usaha untung sedekah biasa. Ini mah yang gak biasa, belum gajian dia udah sedekah. Insya Allah dah bininya ngomel. Gue diem aja. Pak, ceramah-ceramah saya tuh gak orisinil. Saya tuh peniru terbaik. Tapi saya punya kemampuan lain juga, the flow. Saya kemampuan lain juga, produk. Jadi selain on the flow, produk, gak ada yang orisinil dari saya. 50% lebih, mungkin 70 tuh ibu saya. Apa yang saudara nikmati itu sebenarnya kalimat lain dari ibu saya. Gitu-gitu tadi dari ustaz-ustaz saya. Lalu usaha untung sedekah biasa. Tapi kalau belum untung ente sedekahin, itu baru luar biasa. Terus keluarlah kemudian ayatnya yang kemudian jadi populer waktu itu. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Biasa orang sedekah lagi punya luar biasa. Tapi yang luar biasa adalah wa man qudira alaihi rizquhu. Siapa yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, sedang bermasalah, nggak punya anak, nggak punya jodoh, kanker, ginjal stroke, jantung bocor, hernia, tumor, belum punya anak, sempit, falyunfik. Allah nyuruh dia bersedekah. Oh, di mana matematikanya? Ayat ini jarang keluar karena adanya di surah At-Tolak. Orang berpikir ini wilayah rumah tangga, wilayah perceraian. Tapi dengan sangat baik diangkat sama si ustadz tersebut. Saya belajar saya. Kebetulan saya alumni pesantren gitu ya, jadi tahu gitu loh posisi nahwu sorofnya, gramatikalnya, hermeneutika, language-nya. Wah, senang, cantik amat nih ayatnya. Apalagi sempit, Allah kasih jawabannya. Fa-nya tuh fal jawab, fal yunfiq, bersedekah. Mimanya itu panjang, gitu panjang. Ya. Karena ketemunya hamzah, ketemunya alif. Kalau ketemu alif itu boleh panjang, boleh dua. Matnya beda. Artinya apa? Better you give more. Kira-kira begitu. Mimma nggak direndengin sama thought. Jadi bukan thought. Atau tidak direndengin dengan roh. Mimma rozakok misalnya. Kalau mimma rozakokumullah misalkan gitu, dari apa-apa yang Allah sudah kasih rezeki, jadi beda lagi. Yang Allah pilihin maknya ketemu ma'alif panjang. Saya liatin tuh. Oh begini. Tadi tuh saya merekaman ini dulu. Dan ini tuh nanti bakal menjadi milik saudara tuh, cerita kuantum ini. Asal ngikutin cerita ini, usahanya pasti kuantum. Saya nggak mau nerusin, karena kan nanti ente dapat tanggal 1 kan. Caranya tanggal 1 aja. Pokoknya yang jelas luar biasa. Begitu saya lakukan, alhamdulillah saya bangkrut. Benar. Dan saya udah duga saya bangkrut.
Tapi karena bangkrut itu kan pindah makom, namanya kuantum. Dari penjajah es, karena termosnya dikasih, ya kan jualan lagi. Jadi gerobak, begitu gerobak sadar ini happening, ini terjadi, gerobaknya langsung diberi lagi. Pindah lompat lagi, lompat kasih lagi, lompat kasih lagi, lompat kasih lagi. Kuantumnya berlipat-lipat. Terakhir teman saya, dia lokal di Malaysia. Dia tutup usahanya di Malaysia. Dia tutup di Malaysia usahanya. Pelan-pelan, slow motion. Malah jadi pengusaha internasional. Kuantum. Top namanya. Perjalanan kuantum juga bukan cuma di urusan bisnis loh. Orang yang gak punya anak 9 tahun, di tahun ke-9 begitu dia nge-track Riyadho, nge-track kuantum, Riyadhonya Riyadho kuantum, hamil langsung 2 anaknya. Ada fotonya, nanti saya fotoin karena ada di mobil yang satu. Saya fotoin, nanti saya share. Ada orang gak pernah pergi haji, gak pernah umroh, gak tahu Mekah, gak tahu Madinah, dan gak pernah juga melakukan satu perjalanan road to Madinah, road to Mekah, gak pernah, gak minta, gak apa. Tapi begitu dia melakukannya kuantum. Sekali berangkat serenceng. Sekali berangkat kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, istri 1, 2, 3, 4, anak-anaknya. Luar biasa. Nggak pernah berangkat, tapi begitu kuantum. Teman saya, teman sejawat, makmum, melakukan perjalanan kuantum juga. Usianya udah 40-an, nggak menikah. Begitu dia ngebut, langsung dia punya istri janda anak 3. Ya itu kuantum, bos. Kuantum itu. Dia datang loh, Sof, memang gua ini mestinya sejus aja kali sehari ya. Gua ngajinya 3 juz nih sehari nih. Kenapa mau undangan nih? Anak gua udah 3, belum kawin udah 3 anak gua nih. Oh. Terus teman saya Mini, adik dari penerbit buku yang Kun Fayakum, Mencari Tuhan Yang Hilang, itu menikah di usia 43. Pas nge-track itu nih Riyadhonya kuantum. Jadi nggak cuma bisnis doang gitu loh. Nggak cuma bisnis kalau ente punya 1 ruko, tutup bang kasih Allah jadi 10 ruko, 10 ruko bang 9 kasih Allah jadi mulai punya properti. Nggak cuma harus selalu di situ gitu loh. Di urusan yang non duit gitu kira-kira kayak yang dilakukan sama Mbak Mini, begitu dia nge-track cek nikah lah. Begitu nikah lahir kembar Allah Akbar. Seru. Nah, kita ngerekam tuh kuliah bisnis online, sekolah bisnis online. Itu 1 jutaan itu. Nah 1 jutaan ini free, gak bayar. Malah kalau kemudian nanti saya lihat, kan saya jadi kakak lah untuk urusan ini. Jadi orang tua lah untuk urusan ini. Walaupun mungkin usia saudara lebih tua daripada saya. Kita mau lihat loh. Kalau emang rajin, emang pada demen belajar, kenapa enggak kita kasih materi yang lain. Ente pintaran juga senang kok. Nah kembali soal how to nangkep opportunities. Bagaimana menangkap peluang demi peluang. Kita jarang melatih diri kita. Saya membaca tuh minimarket, lama-lama kemudian ngelayanin transaksi. Buat yang lain kan pemandangan biasa. Mau ngisi pulsa nggak bu? Buat saya tuh di belakang istri saya tuh nggak biasa. Kok dia nawarin ngisi pulsa? Nyari tahu ternyata jadi SOP. Kalau si kasir tidak menawarkan pulsa, kena SP. Sampai kayak gitu loh. Kemudian bergerak saya lihat kok ini bayi yang namanya transaksi payment kok makin
seriusin itu loh oleh pemilik-pemilik dunia apa yang memang sudah menggenggam bisnis di bidang keuangan gitu. Saya melintas Grogol, turun, ceng, sebelah kanan ada billboard segede Alein tuh. Segede Alein, gede banget. Gede betul. Dari minimarket yang menjual produk-produk minyak, sabun, odol, sikat gigi, roti, vitamin, tapi nggak jual produk. Kalau zaman dulu kan kita suka lihat tuh, kita tangga penyeberangan, jembatan penyeberangan, tulisan minyak, misalkan 4.000 dicoret gitu ya. Zaman dulu kan iklannya pada begitu tuh, dicoret jadi 3.000. Begitu kita sono minyak yang itu udah nggak ada. Pinter banget dah. Apel apa katanya tuh Washington lah, oh itu kan apel Washington 700, ini sebelah. Nah, sekarang nggak ngiklanin itu lagi, dia nggak mengiklanin itu lagi. Besok Pak, semua supermarket yang gede-gede yang depannya abjad itu besok udah nggak pada ente lihat, berubah fisik semua. Kalau ente-nya nggak juga menyesuaikan, nggak switching itu, ente tetap begitu aja. Wah, nggak benar, nggak benar. Nah saya lihat tuh iklan segede gitu, tulisannya cuma sedikit aja. Apa tulisannya? Kami siap menerima pembayaran transaksi Anda. Oh, saya bilang mesti ada apa-apanya. Lalu betul kan jaringan saya jaringan pertemanan ya. Persahabatan. Mereka yang pada bikin-bikin itu kan report ke saya gitu. Ini kan mau begini-begini, begini. Oh, makanya begitu kemudian muncul, oh benar jadi. Tapi saya, alhamdulillah, thanks to Allah, kita udah melahirkannya. Terus saya ngamatin tuh iklan perbankan keluar dari angin puting beliung, mobil juga keluar, tiba-tiba langsung di halaman rumah, judulnya tingkatkan saldo Anda. Saldo, masih saldo 2012, 11, 10, 98 saldo masih saldo. Tapi 2013 saldonya dihapus. Tingkatkan transaksi Anda. Makin kencang saya, makin kencang bahwa berarti ini benar. Nggak perlu nunggu beli server saya. Udah keluarin dulu aja, kibarin bendera. Ibarat Neil Armstrong mah pasang bendera dulu udah udah selesai coupling dah gitu. Habis itu kita rame-rame doa supaya benar, supaya transaksi lancar. Once begitu ini udah lancar, apalagi sampai multi payment bisa, coba kalau subhanallah dah saya pengen gitu teman-teman tuh punya kemampuan lebih daripada saya. Dan insya Allah sih sebenarnya udah pada lebih lah gitu. Saya salah ngomongnya. Tapi emang biasanya begitu sih. Iya benar Pak. Udah tahu nggak ada kontrakan lagi, nggak ada kosan lagi. Kenapa dia pada ngumpul 9 orang di situ? Harusnya ini peluang nih. Peluang bikin kontrakan, bikin kos-kosan. Nggak terjadi tuh gitu loh. Nggak terjadi, orang nggak muter-muter. Kita juga begitu deh. Pak Imam Maulid tiap tahun. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia kan bulan puasa aja tetap ada yang bikin maulid. Padahal bulan udah Ramadan. Bener tidak? Lah beneran. Apalagi di Betawi. Di Betawi itu kalau mau kawin besok malamnya malam maulid. Bid'ah tuh katanya. Malam angkat disebutnya. Baca sholawat apa segala macam. Apapun itu yang terjadi peluang sewa tenda, peluang kemudian penyewaan jasa karpet, peluang segala macam. Tapi kita lebih senang jadi user. Lebih senang jadi user. Pengennya makin. Tadi kan ada teman-teman yang nginep di pesantren loh. Mimpi santri
Luar biasa kan, pengen punya perusahaan dalam, pengen punya perusahaan celana dalam. Coba tuh. Ada santri yang begitu nulis, coba. Hah? Buat teman-teman kan mungkin aneh. Ih, masa sih pengen punya perusahaan celana dalam, kayak nggak punya mimpi lain aja. Lu nya kali mikirnya nggak kayak santri. Orang sekarang pakaian apa coba yang paling dipakai? Superman aja pakai. Bener loh, anak orok dia pakai. Artinya kalau ada orang punya cita-cita pengen punya perusahaan celana dalam kan keren banget gitu. Cakep loh. Jadi buat saya nih VS ini masih biasa. Di level mimpi, it's not my dream lah. Masih biasa gitu. Artinya kalau biasa, terus saudara nggak bisa mencapai, ini yang masalah saudara. Ustaz kali transaksi belum lancar, ntar gue lancar, tenang aja Pak. Peluang gitu loh, nangkep peluang. Bicara nangkep peluang nih, emang kita payah lah. Kita banyak gitu loh, tapi yang bisa melihat kita itu orang lain dulu. Oh, kitanya yang enggak gitu. Ini nggak pernah keluar dari zona nyaman kita ini. Nah, bicara peluangnya udah ada. Kata si Allah, saya kemudian masuk di sini. Orang nanya sama saya, ente jual mimpi. Aduh, bos sederhana. Apa ente nggak ngelihat perbankan juga nawarin mimpi? Dan mimpinya itu terlalu sedikit, itu orang yang dibagi itu terlalu sedikit. Lalu kita kan bukan cuma itu yang dibagi, tapi dari awal udah dibagi. Fair aja sih saya mah, fair banget. Soalnya nawarin hadiah lah, kita juga nawarin hadiah. Enggak sih, saya nawarin kerjaan. Bahwa ada orang-orang yang tetap perlu diiming-imingin sama hadiah, buat yang normal, yang waras, yang melihat ini sebagai sesuatu yang berdaya guna, mungkin nggak perlu juga ngelihat hadiah itu.